Saudara-saudara Mamre yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita menghadap Tuhan melalui ibadah PA kita. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri, kau hapus doib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam hidup kami. Hadirlah Tuhan dalam ibadah PA kami. Kami rindu untuk bertemu Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami renungkan. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara Mamre yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, untuk firman Tuhan kami bacakan pada minggu ini dari kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh
di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara Mamre yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Karo tema kita ras-ras sada tujuh. Saya mencoba menerjemahkan ini dalam kalimat tema ini dalam bahasa Indonesia. Tumbuh bersama menjadi dewasa. Tumbuh bersama menjadi dewasa. Dewasa dalam Kristus. Kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16 ini adalah suatu landasan atau dasar teologis, dasar Alkitab tentang pembinaan warga gereja. Kita tahu istilah pembinaan warga gereja, PWG. Salah satu dasar dari Efesus 4 ini. Selain daripada ya kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, kedua ada kitab Korinti lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua bagian yang mau dikatakan. Pertama dari ayat 11, 12, dan 13. Itu tentang capaian, tentang tujuan. Ya, apa tujuannya ada pembinaan warga gereja atau pembinaan warga jemaat. Dan yang kedua adalah ayat 14 sampai 16. Itu merupakan hasil, merupakan dampak dari apa yang dicapai atau merupakan tujuan akhir dari pembinaan warga gereja. Yang jelas bahwa pembinaan merupakan pekerjaan, merupakan bagian yang tidak bisa tidak, yang penting dalam pertumbuhan, dalam kehidupan gereja. Tanpa pembinaan, kehidupan jemaat tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Kita melihat bagian yang pertama ayat 11 sampai 13. Secara khusus ayat 12 dikatakan tadi, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi pembinaan itu untuk memperlengkapi, mempersiapkan ya orang-orang kudus. Berarti semua orang, tidak hanya pelayan, tidak hanya pengajar, tetapi semua warga jemaat, warga gereja dipersiapkan melalui pembinaan untuk atau bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus itu manusia, kita, saudara dan saya. Orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Kata kuncinya di sini ialah bahwa dengan memperlengkapi orang-orang kudus, maka warga gereja menjadi dewasa penuh, menjadi warga yang dewasa secara penuh, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Luar biasa. Itu tujuan. Ya, itu yang mau dicapai. Belum lagi kita bicara ayat 14 sampai 16 itu merupakan tujuan akhir.
dengan tercapainya tujuan pertama ini memperlengkapi, menjadi dewasa penuh, ya, untuk pembangunan tubuh Kristus, maka ayat 14 sampai 16 itu adalah merupakan capaian hasil. Saya baca sekali lagi, saudara, ayat 14 sampai 16. Sehingga, ya, ini kata sehingga ini melanjutkan apa yang mau dicapai setelah terjadinya kepenuhan Kristus tadi. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, itu yang pertama. Bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, yang tidak mempunyai pendirian, yang tidak mempunyai prinsip, yang mudah dipengaruhi dan sebagainya. Juga oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Itu tujuan akhir, supaya, ya, artinya sehingga orang yang dewasa, kepenuhan Kristus, dalam kepenuhan Kristus, kedewasaan penuh dalam Kristus, maka dia sudah matang, dia sudah tidak bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dan padanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Dan kita ini merupakan, ya, bagian-bagian, ya. Kita ini merupakan, kalau bahasa Karo itu ring-ring, ya, kita ini adalah bagian-bagian dari tubuh itu, di mana Kristus menjadi kepala. Oleh pelayanan semuanya menjadi suatu pekerja, atau tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Artinya inilah tujuan akhir dari pembinaan warga gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan pembinaan warga gereja adalah mendewasakan iman jemaat, sehingga warga gereja bertumbuh ke kedewasaan Kristus, ya, kedewasaan Kristus. Mungkin kita bertanya, apa mungkin kita mencapai kepenuhan Kristus, kedewasaan seperti menuju kepenuhan Kristus? Apa mungkin? Jawabnya jelas tidak. Ya. Mencapai kepenuhan Kristus, kedewasaan Kristus, itu tidak akan pernah. Tapi saudara, yang mau ditekankan di sini bahwa orang percaya tidak pernah berhenti untuk menuju kepenuhan Kristus itu. Kita tahu, kita sadar bahwa kita ini kapanpun kita tidak pernah serupa dengan Kristus. Tapi kita tetap mengarah, kita tetap berlari, tetap menuju ke sana. Artinya tidak pernah berhenti, tidak pernah puas atau merasa cukup, cukup sempurna, cukup soleh, cukup baik seperti sekarang. Tidak. Tetap merupakan perjuangan yang tidak pernah berhenti, ya. Sehingga kita tidak pernah menjadi sombong rohani. Kita tidak pernah merasa bahwa kita sudah ya di atas awang, ya, di atas sudah lumayan baik, sangat baik. Jangan sombong rohani, ya. Saudara, sama seperti umur yang tinggi, ya, umur yang tinggi, umur yang panjang, umur yang sudah lanjut, bukan jaminan bahwa kita sudah dewasa. Dengan kata lain, kedewasaan di dalam Kristus apalagi bukan ditentukan oleh tingginya umur kita. Malah justru kita tahu bahwa
manusia semakin umurnya semakin tua, dia semakin kekanak-kanakan, semakin cengeng, semakin mudah merajuk, semakin egois dan sebagainya. Itu sifat kekanak-kanakan yang tidak punya pendirian lagi. Ya, demikian juga halnya, demikian juga keadaannya kita ini. Ya, dan aktif dalam berbagai kepengurusan gereja, ya, menjadi ketua komisi dalam satu gereja, pengurus kategorial, mamre, menjadi pengurus PJJ atau menjadi ketua panitia dalam suatu kegiatan gereja. Hati-hati. Atau kita sebagai hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken, pengajar-pengajar, hati-hati. Sebab semua aktivitas kita itu belum dan tidak pernah sebagai menjamini kita, meyakinkan, membuat kita, memastikan kita bahwa kita sudah dewasa dalam Kristus. Belum tentu. Nah, jadi ini satu koreksi, satu perenungan bagi kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, GBKP sebagai gereja yang menganut sistem presbiterial sinodal, yang mencirikan budaya kolektif kolegial, ya, artinya budaya runggu, musyawarah, mufakat, ya, mengingatkan kita untuk kita bisa bersama-sama, ya, ras-ras, ya itu tadi istilahnya, ras-ras sada tujun, berjalan bersama atau berjalan bersama menuju kedewasaan. Masing-masing kita mempunyai karunia tertentu. Masing-masing kita diberikan Tuhan talenta yang berbeda-beda, ya, yang diberikan Tuhan. Dan semua karunia yang berbeda-beda, talenta yang kita miliki itu, tidak ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sama. Apapun talentanya, kalau itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, ya, Tuhan mau itu kita pergunakan untuk membangun tubuh Kristus ini. Menjadikan, mendewasakan semua orang-orang kudus, warga jemaat, orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja kita GBKP tidak mengenal istilah hierarki, tingkatan, jenjang atau atas atau bawah. Kalau ada istilah tingkat, itu hanya menggambarkan pembagian, pembatasan wilayah pelayanan. Umpamanya tingkat klasis, tingkat rumbun, tingkat sinode. Kata tingkat di situ bukan menunjuk kepada hierarki atas bawah, tetapi menunjuk batasan wilayah pelayanan. Umpamanya pengurus majelis runggun dan pengurus majelis klasis dan juga pengurus sinodal, tidak hanya itu, tidak menunjukkan itu hanya menunjukkan batasan wilayah pelayanan, ya. Klasis tentu lebih luas wilayah pelayanannya, runggun lebih kecil, hanya batas wilayah. Dan kita, ya, setara, sama-sama berpedoman dalam menjalankan pelayanan program kita berdasarkan keputusan bersama. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih berwibawa, klasis dengan runggun. Madramen lebih berwibawa, lebih berkuasa, lebih menentukan. Tidak. Kita diatur dalam satu ketentuan bersama, keputusan bersama, kesepakatan bersama, ya, dalam program kita. Kita digiring, kita dituntun, kita dipandu dengan contohnya apa yang disebut garis-garis besar pelayanan GBKP. Yang itu dipersiapkan setiap periode dan setiap tahun kita dipandu untuk
ya itu sebagai acuan kita untuk membuat program, sehingga ya, apapun yang kita buat, program apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita, maka semuanya itu tujuannya mengacu kepada apa yang diharapkan oleh garis-garis besar pelayanan GBKP, termasuk kita kategorial, Mamre, kaum bapa. Semua muaranya kita tetap mengacu kepada GBP. Ibarat GBP ini ibarat ya dalam negara ini itu garis-garis besar haluan negara, GBKN, yang mana semua kebijakan itu dipandu atau ya diterangi di bawah terang ya, garis-garis besar haluan negara ini. Keluar dari itu lari, sehingga dimanapun kita ya, Mamre Runggun, Mamre Klasis, Mamre tingkat pusat, di mana wilayahnya berbeda-beda, tapi program kita, apapun yang kita lakukan itu tujuannya pasti tidak lari dari garis besar pelayanan, di mana garis besar pelayanan kita itu nampakkan di sana, atau kita dituntun melalui adanya visi yang menjadi visi GBKP. Apa yang menjadi visi GBKP untuk 5 tahun terakhir ini ya, GBKP menjadi kawan sekerja Allah untuk menyatakan rahmat Allah kepada dunia ini. GBKP Aron di Bata guna jadi pasu-pasu. Dan itu kita jabarkan program itu, visi itu menjadi sebuah program berdasarkan ya misi dan juga program-program tahunan untuk mencapai visi itu, untuk mencapai supaya warga GBKP ini menjadi kawan sekerja Allah, sehingga menjadi berkat bagi dunia ini. Kita lakukan program-program kita supaya kita menjadi manusia dewasa ya, seperti kepenuhan Kristus. Sekali lagi ya, walaupun kita belum dan tidak akan pernah bisa menjadi dewasa seperti kepenuhan Kristus, tapi itu tetap menjadi perjuangan. Sebab iman Kristen itu tidak pernah diam. Iman Kristen itu dinamis. Ya, kita terus. Jadi mari, khususnya kita kaum bapa Mamre yang memasuki prodesasi nanti ya, tahun depan ini ditunda karena pandemi Covid. Ya, mari kita berjalan, mari kita melayani kita dengan prinsip lakukan pembinaan warga gereja. Kita sebagai kategorial Mamre, kita lakukan pelayanan, pembinaan, dan melakukan program-program kita ya, berdasarkan ya, GBP, garis besar pelayanan, berdasarkan visi gereja GBKP untuk 5 tahun ke depan, berdasarkan ya, misi dan prioritas program setiap tahunnya. Sehingga program-program Mamre ke depan kita tidak melihat lagi ada program yang copy paste, program yang itu saja. Bahkan mungkin ada kategorial Mamre di Runggun, mungkin juga di Klasis yang tidak punya program, tidak merancang suatu program, tapi apa yang bisa dilakukan pada waktunya ya dilakukan hasil kesepakatan bersama. Itu tidak program. Itu namanya ya pekerjaan dadakan. Mari kita mulai. Kita ras-ras sada tujuan, berjalan bersama ya, tumbuh bersama, menjadi dewasa menuju kedewasaan Kristus. Tuhan memberkati kita, memampukan kita saudara untuk menjadi berkat ya, bagi dunia ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, memberikan persembahan sambil kita memuji Dia melalui nyanyian kita
menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di sorga, menyenangkan hati Tuhan itulah kerinduan kami, yaitu melalui cara hidup kami, di mana kami Tuhan mau pakai untuk menjadi orang-orang kudus-Mu yang dewasa menuju ke kesempurnaan, kepenuhan Kristus. Bapa di sorga, kami sadar bahwa kami sangat terbatas, tapi kami yakin Tuhan, bahwa jika Tuhan memampukan kami, Tuhan bersama kami, dan kami mengandalkan Tuhan, kami boleh menyatakan, menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui hidup kami. Berkati Bapa firman-Mu yang telah menjadi bagian kami pada minggu ini. Kami serahkan hidup kami Tuhan pada perjalanan, segala pelayanan, segala tugas, kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun, menolong kami, memimpin kami, agar dalam perjalanan hidup kami selalu mendapatkan keselamatan dari Tuhan.
Tuhan mengenal kami satu persatu. Tuhan tahu pergumulan kami. Tuhan tahu keberadaan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan tolong kami. Tuhan berkati semua rencana-rencana kami. Khususnya kami tetap mendoakan gereja Tuhan. Kami tetap mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami ini. Biarlah tetap melakukan kebenaran dan keadilan. Dan tetap bekerja, berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Khususnya di dalam memerangi pandemi COVID-19 yang belum berhenti sampai saat ini Bapa. Biarlah Tuhan yang memampukan kami juga sebagai warga gereja-Mu, agar kami ikut menjadi pelopor di dalam memutus mata rantai pandemi COVID ini. Terima kasih Bapa, berkati semua kehidupan kami dalam seminggu ke depan ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur dan penyerahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita, Tuhan menuntun kita. Salam sehat buat kita semua. Shalom.